Pada Juli 2019, barang yang sangat istimewa terjual di pelelangan di Rhode Island. Istimewa karena digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu untuk menyelamatkan sekelompok penumpang Titanic. Tapi benda apa itu? Sekoci? Kapal penyelamat? Bukan, itu cuma tongkat. Tongkat hitam dengan ujung berwarna ember dan lampu tanam. Bagaimana tepatnya sebuah tongkat membantu menyelamatkan nyawa? Mari kembali ke masa lalu untuk mengungkap jawabannya. Pada musim semi 1912, Al White yang berusia 55 tahun berkeliling Eropa bersama sahabatnya Murray Grice Young, guru piano berusia 36 tahun. Berbagai hal bisa terjadi saat bertualang, misalnya cedera kaki. Setidaknya ini yang terjadi kepada White dalam perjalanannya ke luar negeri. Kita tidak akan pernah tahu apa penyebabnya, tapi dia harus memakai alat bantu untuk berjalan. Dia memutuskan membeli tongkat mewah dengan mahkota yang bisa menyala. Keputusan yang akan menyelamatkan hidupnya nanti. Tapi tunggu dulu. Saat liburan mereka di Eropa berakhir, White dan Young yang kaya membeli tiket kelas 1 untuk RMS Titanic dan pulang ke New York pada 10 April 1912. White juga bepergian dengan seorang PRT, seorang pelayan, serta beberapa ayam yang dia dan Young beli di Prancis. Mereka tak tahu bahwa mereka tidak akan tiba di New York dengan kapal yang sama beberapa hari kemudian. Kehidupan di kelas 1 kapal paling terkenal dalam sejarah adalah kemewahan. Tapi tentu harganya mahal. Di antara mereka, ada beberapa orang terkaya di dunia yang membayar tiket hingga sekitar 715 juta rupiah dengan nilai uang sekarang. Mereka bisa menikmati pelayanan terbaik dan hiburan di kapal. Mereka makan dengan iringan komposisi indah orkestra langsung di sebuah ruangan yang penuh dengan perabot dan dekorasi indah. Mereka bermain catur dan backgammon, bersosialisasi dengan teman-teman dan kenalan mereka yang kaya. Mereka pergi ke gym, kolam renang, dan lapangan squash. Sepertinya mereka tak punya masalah. Namun, Ellen White tidak memanfaatkan semua fasilitas mewah itu. Dia lebih suka bersama teman dekatnya di salah satu dari 39 suite pribadi di bagian atas kapal. Faktanya, kali pertama dia meninggalkan suite mereka adalah pada 14 April malam yang mengerikan. Bayangkan ada sosialita kaya berpakaian bagus, pebisnis, dan nama-nama berpengaruh. Mereka bersantai, tertawa, dan menikmati keindahan hidup. Lalu dalam sekejap, semua relaksasi seru dan tenang itu harus berhenti karena tabrakan. Ya, tanggal 14 April adalah malam ketika kapal yang tak bisa tenggelam itu menabrak gunung es pada pukul 11.40 malam di perairan dingin di Atlantik Utara. Ia akhirnya tenggelam dalam 2 jam 40 menit. Saat diwawancarai tentang hal itu, Ellen White berkata dia tidak menyadari mereka perlu bergegas dan melakukan evakuasi. Dia hanya menjelaskan rasanya seperti getaran kecil saat kapal itu menabrak gunung es. Pada saat itu, rasanya tidak menakutkan sama sekali. Namun, sama seperti penumpang lainnya, dia ingin tahu apa yang terjadi. Jadi, bersama rombongan kecilnya, dia meninggalkan kenyamanan kamar mewahnya dan pergi ke dek atas. Orang-orang sudah berkumpul di sana menunggu penjelasan dan arahan. Ada juga 20 sekoci yang tersimpan di sana. Mungkin bisa lebih banyak, tapi dek akan terlalu penuh nantinya. Setidaknya itulah yang dipikirkan pemilik kapal. Ini menjadi kesalahan besar karena sekoci terlalu sedikit untuk mengevakuasi penumpang. Seperti White, tidak begitu banyak orang yang benar-benar percaya bahwa getaran kecil itu bisa menjadi bencana. Beberapa saat kemudian, Kapten Edward Smith mengumumkan mereka harus memakai baju pelampung dan naik ke sekoci. Tapi belum terjadi kepanikan. Entah yakin itu bukan masalah besar atau mencoba menghibur para penumpang, beberapa awak mengingatkan mereka untuk menyimpan tiket mereka agar bisa ditunjukkan lagi saat mereka kembali naik kapal. Otomatis, orang-orang percaya itu dan bahkan lebih yakin bahwa itu masalah teknis kecil. Mereka naik sekoci dengan santai sambil merencanakan apa yang akan mereka lakukan bersama setelah masalah tak terduga ini beres.
Seperti yang kamu tahu, tidak ada yang kembali ke kapal. Kapal itu akan segera karam ke dasar Atlantik. Para awak mulai meluncurkan sekoci pada pukul 12.25 dini hari. Pada saat inilah Carpathia mendapat panggilan darurat dan menuju Titanic. Tapi Titanic masih jauh. Sekoci pertama menyentuh air pada pukul 12:40 dini hari. Sekoci nomor 8 yang membawa Nyonya White, PRT-nya, dan Nyonya Yang adalah salah satu sekoci pertama yang berangkat. Pelayan laki-laki White tidak bisa ikut tentu saja. Wanita dan anak-anak diprioritaskan. Penumpang kelas 2 dan 3 bahkan tidak tahu cara mendapatkan akses ke sekoci di dek atas. Mungkin latihan bisa mencegah itu. Latihan yang dijadwalkan pada 14 April pagi tapi tidak pernah terjadi. Pada pukul 2, semua sekoci telah dimuat dan diturunkan. Masih ada lebih dari 1.500 orang di kapal. Kini mereka harus berjuang sendiri dan itu tidak berjalan dengan baik. Hanya 20 menit kemudian, Titanic karam. Sementara untuk orang-orang beruntung yang berhasil naik sekoci, masing-masing kelompok tampaknya memiliki pahlawan. Entah mereka membantu mendayung sekoci atau menenangkan semua orang, masing-masing peran sama pentingnya. Tapi ada satu tugas yang sangat penting. Seseorang perlu memandu. Untuk sekoci nomor 8, Ella White adalah orang yang mengambil peran itu. Para korban selamat menyadari bahwa lampu sekoci tidak cukup kuat untuk fungsi itu. Pada saat itu, Ella White ingat tongkatnya. Tongkat bersenter mewah yang nantinya dilelang lebih dari 100 tahun kemudian. Jadi 27 orang di sekoci nomor 8 sekarang perlu mendayung agar selamat. Ingat, ada kapal besar yang tenggelam dan menarik apapun di dekatnya. Nyonya White dengan tongkatnya yang menyala menjadi pemandu mereka. Di sana, cuaca sangat gelap, sangat dingin, dan air di sekitar mereka dipenuhi puing. Tapi mereka terus maju tanpa tahu seberapa jauh bantuan dari mereka. Kemudian, dalam lelah dan kedinginan, para penumpang sekoci melihat cahaya dari kejauhan. Mungkinkah itu lampu penyelamat RMS Carpathia? Mengingat kondisinya, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka mendekati kapal itu atau menjauh. Ella White terus melambaikan tongkat seperti satu-satunya cahaya harapan yang masih mereka miliki. Setelah 45 menit menuju ke arah yang mungkin salah, sekoci 8 memutuskan berbalik arah untuk melihat apakah mereka bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Lagi pula, sekoci mereka yang merupakan salah satu sekoci pertama yang diluncurkan hanya dinaiki 27 orang tapi bisa menampung 2 kali lebih banyak. Itu memang keputusan heroik. Saat pemandu mereka mengarahkan kembali ke Titanic, mereka menyaksikan impian itu tenggelam bersama semua kemewahan yang masih tersimpan di dalamnya. Kamar baru yang didekorasi secara detail, barang berharga yang hilang, kini menjadi milik lautan. Entah apa yang ada dalam pikiran orang-orang pemberani ini. Takut? Kecewa? Menyadari betapa kecil dan tak berdayanya manusia dibanding dengan semua itu, mungkin mereka memikirkan hal-hal itu. Pada saat mereka kembali ke kapal, kapal itu sudah tiada. Sekarang para penumpang harus mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri karena Atlantik Utara bukan tempat teraman. Ella White terus mengirimkan sinyal untuk menunjukkan keberadaan mereka kepada tim penyelamat. Mereka baru dijemput pada pukul 7.30 pagi pada tanggal 15 April. Semua penumpang dan awak di sekoci nomor 8 selamat. Wanita pemberani yang menerangi jalan sekoci itu meninggal di tahun 1942 pada usia 85 tahun. Tongkat unik itu disimpan oleh keluarganya dan diwariskan turun-temurun. Orang yang akhirnya menerima tongkat itu adalah Brad Williams. Neneknya adalah keponakan White. Dia menerima tongkat itu dari ibunya. Selama bertahun-tahun, tongkat itu disimpan di tempat payungnya di antara 35 tongkat lain koleksinya. Dia memutuskan bahwa tongkat itu butuh rumah lebih baik yang bisa menghormatinya. Para ahli mengira tongkat itu akan terjual sekitar 4 miliar rupiah sampai 7 miliar rupiah. Bagaimanapun, kondisinya masih sempurna, belum lagi sejarahnya yang luar biasa. Namun, tongkat itu hanya terjual setara 900 juta rupiah.
Memang harganya tinggi untuk sebuah tongkat, tapi itu tak seberapa dibandingkan dengan barang peninggalan Titanic lainnya, biola yang dimainkan pemimpin band saat tenggelam yang dijual dengan harga sekitar 24 miliar rupiah. Beberapa anggota keluarga menentang penjualan itu. Fakta itu mungkin menjelaskan kegugupan calon pembeli dan harga akhir yang agak rendah untuk tongkat itu. Mari berharap pembeli asal Inggris yang beruntung itu akan sangat merawat barang peninggalan tersebut. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.